Sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah Tuhan sampai pagi hari ini, karena Tuhan yang sudah mengumpulkan kami dalam setiap jatuh dan bangun kami. Engkau yang terus di dalam anugerah-Mu menopang anak-anak-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran, disucikan oleh firman Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati firman yang akan kami dengar, agar bukan hanya mengisi pikiran dan hati kami, tapi sungguh nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Demi Kristus kami berdoa. Sama-sama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masuk ke minggu yang terakhir di bulan September. Dalam bulan September ini kita membahas beberapa tema tentang misi, karena seperti yang kita ketahui gereja ini dari awal, baik Bapak Pendeta Anwari almarhum, Bapak Pendeta Jonathan almarhum, selalu rindu supaya saudara dan saya berbagian, gereja ini berbagian di dalam misi Tuhan. Maka tema hari ini sangat relevan, misi untuk semua, untuk saudara dan untuk saya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk hamba-hamba Tuhan atau para pengurus, tetapi juga bagi saudara dan saya. Hari ini kita sudah membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saya mau mengawali dengan percakapan saya dengan seorang bapak. Bapak ini sudah di atas usia 50 tahun, lalu dia ketika bincang-bincang, ngobrol, lalu saya ajak dia untuk ambil bagian buat pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya bertanya seperti itu, dia menjawab, dia sudah selesai, lalu dia kirimkan bagaimana nanti kalau saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus akan memeluk saya, Tuhan Yesus akan merangkul saya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di satu sisi saya senang bahwa Bapak ini begitu yakin bahwa ketika selesai dalam dunia ini dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena dia masih hidup. Kalau saudara pergi ke ICU, pergi ke rumah sakit dalam kondisi orang-orang yang ingin mempertahankan hidup, itu bukan hanya puluhan atau ratusan juta orang berani keluar uang, bahkan miliaran, puluhan miliar pun dia mau keluarkan uang supaya dia bisa bertahan lebih lama hidup. Jadi harga sebuah kehidupan, saudara bisa hidup, itu mahal sekali, mahal sekali. Itulah sebabnya ketika saya bicara dengan Bapak ini, lalu Bapak ini bilang, ya saya tunggu saja kapan Tuhan akan panggil saya pulang, lalu Tuhan Yesus merangkul saya. Saya pikir apa yang salah dengan Bapak ini? Ada orang-orang tertentu memang saya tahu dalam kondisi tertentu dia tidak bisa sehat, dalam arti sakit, keterbatasan kondisi. Lalu orang kan bergumul, apakah ketika saya sakit, saya masih bisa enggak untuk melakukan satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Misi bicara tentang ada tugas yang belum selesai. Saudara harus ingat baik-baik, kalau kita masih hidup, maka tugas belum selesai. Jangan kita berpikir, saya sudah selesai, terus ya udah saya tinggal tunggu jemputan untuk kapan saya pulang. Nah, kalau kondisi seperti itu, akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup, slide-nya ada, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, ini bagian dari pergumulan Rasul Paulus. Ketika dia kalau disuruh pilih, Paulus, kamu mau tinggal di dalam dunia ini? Kalau Tuhan bertanya langsung, kita mengandaikan kalau Tuhan bicara sama Paulus secara langsung, kamu mau tinggal di dalam dunia ini atau mau bersama-sama dengan aku di surga? Saudara, kalau ditanya seperti itu, hari ini ditanya sama Tuhan Yesus,
Saudara mau pilih yang mana? Halo? Bingung ya? Mana ya? Rasul Paulus ketika ditanya juga dia jawabnya seperti ini. Kalau aku harus hidup, dia bilang, mana yang aku harus pilih? Tinggal di dalam dunia ini lebih lama atau aku bersama-sama dengan Tuhan? Dia pikir, sebetulnya lebih enak tinggal bersama dengan Tuhan. Amin gak saudara? Cuma 10%, 20%. Kita ragu karena bingung memang. Saya menyadari itu kalau saya ditanya, coba kamu pilih, mau tinggal dalam dunia ini atau bersama dengan Tuhan? Sebetulnya sih enak bersama dengan Tuhan, gak usah pikir ini, gak usah pikir itu. Nanti harga naik, inflasi, dolar, euro, macam-macam lah kita pikirin ya. Wah ini situasi dunia bagaimana? Anak-anak saya bagaimana? Pergaulan makin terbuka, bingung kita. Daripada bingung mendingan kita ke sorga, udah gak pusing-pusing lagi. Gak ada lagi encok, sakit pinggang, urat kejepit, saraf, macam-macam. Udah gak ada lagi, kita pengennya udah bersama dengan Tuhan aja di sorga. Tapi di sisi lain kalau saudara mau renungkan, Tuhan aku masih hidup nih. Memang ada kelemahan sih, ini pinggang udah kurang enak, leher, kepala kayaknya ada enggak enak, banyak masalah. Aduh jantung kayaknya udah kurang, macam-macam kita bisa ngalamin. Apakah saudara menggumuli apa yang Rasul Paulus katakan? Jika aku harus hidup di dunia ini, kalimat ini harusnya menjadi kalimat saya, juga kalimat Bapak Ibu. Kalau aku masih harus hidup, artinya Tuhan masih kasih anugerah, masih kasih hidup walaupun dengan segala kelemahan. Tinggal di dalam dunia masih banyak virus, berarti adalah bekerja memberikan buah. Baru kita bilang sama Tuhan, sama orang-orang. Jadi aku harus pilih yang mana? Paham Bapak Ibu Saudara ketika kita kata, aku harus pilih yang mana? Rasul Paulus dengan jujur berkata, aku tidak tahu, I don't know. Aku nggak tahu mana yang aku harus pilih. Tapi kalau mau keinginan pribadi, aku pengen tinggalin semua. Kalau Bapak Ibu Saudara punya prinsip seperti ini, saya yakin sampai Tuhan panggil pulang, kita akan tetap melakukan misi Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang tadi seperti yang saya katakan, karena dia pikir dia udah selesai. Maka dia udah selesai, akhirnya ketika ketemu dengan orang, hidupnya tidak lagi punya misi Tuhan, hidupnya jadi meaningless, nggak ada. Dulunya mungkin dia bermakna, punya meaning, punya arti, tetapi ketika dia sudah kehilangan bahwa misi dari Tuhan sudah selesai, kemana-mana dia pergi, orang akan bicara, ini orang masih hidup, tapi sepertinya sudah mati. Kelihatannya aja dia masih ada, tapi sebetulnya udah nggak ada. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Kiranya bagian awal ini membuka pikiran kita. Misi untuk semua, artinya kita semua. Apakah kita harus pergi ke tempat yang jauh, ke pedalaman terpencil, ke Papua sana? Enggak harus. Mulai dari lingkungan kita terlebih dahulu. Mari kita lihat bagian demi bagian dari bagian yang pertama. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 seperti yang tadi kita sudah baca, kita diberikan identitas yang baru yang mencerminkan Kristus. Maka Tuhan bilang, aku buat kamu menjadi ciptaan yang baru. Kita ini semua ciptaan yang baru. Jadi bukan sekedar kita beli handphone terus udah sekian lama, 5 tahun, OS-nya udah out of date, lalu kita ganti casingnya doang. Casing tahu ya Bapak Ibu ya, cuma bagian luarnya. Tapi handphonenya masih yang lama, casingnya sih baru. Bukan begitu. Baru berarti kualitasnya baru. Baru berarti seperti di dalam Wahyu pasal 21. Kita akan masuk ke dalam langit, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Artinya baru dalam pengertian kualitas. Maka ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Maksudnya apa Pak? Ya badannya yang ini. Ya Ibu Moili ya Ibu Moili yang ini. Ibu Irma ya Ibu Irma yang ini. Saya yang ini. Bukan yang Tuhan ganti orang lain, enggak. Identitasnya saya. Tetapi baru
Tuhan kasih jiwa yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, seperti nanti langit bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Berarti apa? Kenapa saya berterima kasih? Karena badan, jiwa saya ini, pribadi identitas saya, DNA saya, ini enggak diganti. Nanti kalau pergi ke sorga, ketemu dengan Tuhan ya yang ini. Cuma ya udah berubah, pasti lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik yang ibu-ibu, lebih baik kondisinya. Ada orang bertanya nanti di sorga tuh, kira-kira orang tingginya berapa sih? 1 meter? 1,5? Kalau 1 meter, 1,5 kayaknya nggak ideal Pak. Kalau 1 meter kan orang kerdil, kurcaci. Masa nanti di sorga pada banyak kurcaci? Jadi berapa? 3 meter kayak Goliat, 2,5 meter, tinggi-tinggi? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti ideal yang ada nanti adanya di sorga. Ideal yang saudara dan saya harapkan. Kita inginnya kan kalau ketemu orang, ini orang yang ideal. Nggak ada. Ini keluarga yang ideal. Suami, istri, anak-anak, mertua, menantu. Oh ideal banget. Nggak ada. Saudara cari orang, kalau dicari-cari terus kesalahannya pasti ada. Betul? Kalau orang dicari-cari kesalahannya, cari-cari terus saja, pasti dapat. 1000% saya jamin. Nggak ada orang yang sempurna. Akhirnya orang punya kelemahan. Maka saya setuju, nggak ada yang ideal tuh nggak ada nanti di surga. Termasuk kondisi kita. Maka dalam bagian 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus katakan kamu adalah ciptaan yang baru. Maka kalau jadi ciptaan baru, bukan sekedar outlook, penampakan luarnya baru, dalamnya sudah lama enggak. Tetapi dari dalam Tuhan perbaharui. Orangnya, identitasnya, ya saudara, orangnya ya itu, enggak ganti. Kita bersyukur kalau kita diperbaharui oleh Tuhan. Maka pembaharuan dari Tuhan itu akan nyata di dalam segala sikap tingkah laku kita. Saya mau mengajak saudara melihat Galatia pasal 2 ayat 14. Saudara nanti kalau baca Galatia pasal 2 ayat 14, di sana ada satu situasi Rasul Paulus berjumpa dengan Petrus. Ada slide berikutnya. Dia berjumpa dengan orang yang mestinya ini sudah jadi ciptaan baru, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena Rasul Paulus pada waktu itu, dia kumpul makan minum dengan orang-orang non-Yahudi, bukan orang Israel. Jadi kalau kumpul dengan orang non-Yahudi, pada waktu itu khususnya jemaat di Galatia, ini sesuatu yang enggak cocok dengan pandangan orang Yahudi. Ini orang Yahudi sangat ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kumpul, maunya kumpul sama orang-orang Yahudi aja, nggak boleh kumpul sama orang bangsa lain. Nah Petrus ketika sudah selesai dengan Tuhan kasih lihat ini loh, orang-orang yang di luar suku kamu pun adalah orang Israel sejati. Maka dia bergumul, akhirnya dia kumpul makan minum. Pada waktu dari Yerusalem, kelompok dari Yakobus dikatakan di dalam Galatia 2 datang, ini Petrus bilang, sorry, kita nggak jadi makan minum, batal. Kenapa? Ini datang orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat dari kelompok Yakobus. Kita nggak jadi. Kemarin gimana? Ya udah kemarin. Waktu Petrus tahu apa yang diperbuat, waktu Paulus tahu apa yang diperbuat oleh Petrus, maka saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi artinya apa? Kamu ini, kalau saudara nanti baca keseluruhan, munafik Petrus. Loh, seorang Rasul Petrus yang menjadi soko guru juga bisa munafik. Munafiknya apa? Kamu cuma pingin dilihat baik di hadapan orang-orang yang non-Yahudi. Ketika orang Yahudi datang, kamu gak mau. Paulus tegur, kalau itu perbuatan kamu,
Bagaimana kamu akan ajak orang hidup secara Yahudi dalam arti yang benar, sementara kamu sendiri bersikap munafik. Ini yang terjadi. Jadi Paulus menegur Petrus dengan segala kelemahan dia, dan saya yakin Petrus bertobat di situ. Karena perbuatan daripada Petrus mempengaruhi orang-orang lain, termasuk rekan Rasul Paulus yang namanya Barnabas. Barnabas juga ikut-ikutan munafik. Saudara perhatikan ya, dosa kemunafikan, kepura-puraan, ini salah satu yang harus dimatikan. Dari kedagingan saya, dari kedagingan saudara. Maka ciptaan yang baru yang Tuhan berikan waktu kita percaya Tuhan harus terus menerus. Coba saudara ingat-ingatlah, seminggu yang lalu dengan hari ini, saudara ada perubahan enggak? Coba ingat-ingat sikap kita dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan besan, dengan siapapun yang kita berkonflik. Aduh, kalau ingin kedagingan saya, saya udah matiin aja, sudah habisin dia. Tapi kalau ingat bagaimana Tuhan menebus kita, kayaknya salah saya ini. Ini Rasul Paulus, tegur Petrus. Dengan kasih. Ada hal-hal tertentu yang saudara dan saya harus matikan. Harus apa? Matikan. Baca Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau saudara terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan dan lain-lain ini, begitu banyak hal-hal yang bersifat kedagingan, kenajisan, hawa nafsu, saudara tinggal tunggu murka Allah. Maka enggak ada cara lain bagi saya, bagi saudara. Mari kita sama-sama, saya tidak bilang hanya bagi saudara, ini level Rasul Petrus pun mengalami, aku harus mematikan. Paulus juga ingat, ada 2 yang terus berjuang dalam diriku. Untuk berbuat yang baik, juga di sisi lain berbuat yang jahat. Yang mana ini? Maka dia berkata, matikanlah. Yang pertama, mari kita jadi sungguh-sungguh, jadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Biasa kalau suruh matikan, aminnya cuma sedikit. Siapa yang mau dapat berkat, pulang nanti penuh dengan kelimpahan. Wah, kita sama-sama amin. Mari matikan. Aduh, Pak, sayang Pak, ini udah lama saya pelihara, masa saya harus matikan kebencian, kedagingan, hawa nafsu. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan terus semakin hari semakin hidup di dalam kesucian pengudusan. Memang gak suka, kita gak suka itu, tapi Tuhan maunya itu. Maka ketika saudara taat, heran, nanti satu tahap demi tahap lain, walaupun kadang-kadang kita lewat kekecewaan. Saudara jangan berkira hamba Tuhan mah gak ada kecewanya, anti kecewa, apalagi gembala sidang, pendeta. Wah, dia emang paling banyak, justru makin tinggi pohon, anginnya makin kencang. Kalau kita di bawah pohon cabe, piara pohon cabe kena angin juga. Cuma anginnya pelan di bawah, dia cuma berapa senti. Tapi coba makin tinggi, pohon aras 30 meter, 40 meter, puluhan meter, anginnya makin kencang. Semakin tinggi posisi saudara, semakin tinggi posisi kita, apapun di dalam keluarga, jabatan, di kantor, dimanapun, angin makin kencang. Kalau makin kencang, siap-siap kita tahan, akar kita mesti kuat. Bagian pertama, mari kita sama-sama ingatkan diri, matikanlah. Itu bagian saudara dan saya. Bukan bagian malaikat, bukan bagian Tuhan, itu bagian Bapak, Ibu, saudara dan saya. Mematikan segala perbuatan tubuh, hawa nafsu, kedagingan. Memang harus put into death, harus dimatikan. Nggak ada cara lain. Diemin aja Pak, ntar mati sendiri. Nggak bisa.
harus dimatikan. Itu bagian saudara, bagian saya. Jangan kita serahkan semua, terserah Tuhan lah. Kehendak Tuhan, enggak, ini kehendak Tuhan, kamu harus matikan. Jadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara harus bertindak, enggak bisa orang lain. Yang kedua, perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa? Kepada kami. Kami ini Paulus juga dan rekan-rekan yang lainnya. Dia bilang enggak sendiri, kepada saya enggak, kepada kami, kepada semua orang yang sudah jadi ciptaan baru. Maka misi untuk semua orang, untuk saudara dan untuk saya. Selama kita bisa masih menghirup oksigen, masih ada kehidupan, maka saudara dan saya menjadi utusan-utusan Tuhan. Menjadi utusan untuk membawa pendamaian. Saya mau bacakan satu bagian lagi dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata apa? Dalam ucapan bahagia 8, 9 ucapan bahagia dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5. Kalau saudara, Tuhan kasih misi bawa damai. Apa sih artinya bawa damai? Di mana saudara ada, di situ ada damai. Coba pikir, saudara ada di kantor, dia lagi ribut, saudara ada di sana, jadi damai nggak? Atau terbalik, dia lagi damai, saudara datang, jadi ribut. Lagi tenang-tenang, saudara datang, rame, pecah. Gara-gara saudara, gara-gara saya datang. Kalau kita nggak datang, damai dia. Kita datang, pecah. Oh, ini terbalik. Tuhan Yesus bilang, kamu harus menjadi utusan. Utusan, ambasador yang membawa apa? Damai. Bukan membawa perpecahan, bukan membawa persengketaan, perselisihan, tapi membawa damai. Kalau ada saudara, ada saya yang tadinya ribut-ribut jadi damai. Itu namanya juru damai. Ini PBB baru ada kongres, Presiden Prabowo ucapkan pidatonya. Wah, didengar nomor 3 Presiden Prabowo. Wah, saya juga antusias pengen denger nih Presiden Indonesia di antara ratusan negara di PBB. Apa sih dia yang ngomongin? Dari sekian banyak bicara tentang pendamaian, perdamaian, dia bilang kita harus menjamin 2 negara, Palestina juga Israel. Jadi kita harus mengakui, dunia harus mengakui, dia bilang, kata Presiden Prabowo, saudara silakan cek lagi, bahwa Palestina adalah negara, kita harus akui. Tapi dia bilang, kita juga harus menjamin keselamatan, artinya ketenangan daripada Israel. Terus dia lanjutkan lagi, tadi saya cek, benar dia ngomong, bahwa kalau kalau Israel mengakui Palestina sebagai negara, maka Indonesia juga akan mengakui Israel. Sampai hari ini saudara nggak ada hubungan diplomatik kita dengan Israel, nggak ada, karena itu urusan Palestina. Jadi Presiden ini mau bawa misi perdamaian di tengah-tengah konflik yang sampai hari ini belum selesai. Kalau sebagai wakil daripada negara, visinya membawa perdamaian, saudara dan saya gimana? Apakah kita juga punya kerinduan? Kalau kita ada di sana, kita ingin ada perdamaian. Saya yakin kita semua punya pergumulan, betul? Kita dalam banyak relasi komunitas kita, saya bicara dengan seorang dan saya dengar juga kalimat yang indah, kita cenderung kedagingan kita ini inginnya menjelekkan orang lain supaya kita jadi bagus. Sekali lagi, kalau kita kumpul-kumpul, kita inginnya menjelekkan orang. Kok gitu Pak? Ya itu memang sifat manusia gitu. Gosip itu isinya apa? Ya jelekin orang. Tujuannya supaya saya lebih bagus.
Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita nggak jadi lebih bagus kalau kita menjelekkan orang. Waktu saya dengar kalimat itu dari seorang hamba Tuhan, saya tangkap betul ya. Ini kedagingan kita, kedagingan Bapak Ibu dan saya. Jelek-jelekan orang supaya saya jadi lebih bagus. Kenyataannya kita nggak jadi lebih bagus waktu kita menjelekkan orang lain. Maka tadi saya sudah kasih contoh, ketika memang ada sesuatu yang tidak beres, Rasul Paulus itu bukan tipe orang yang, kamu bagus sekali Petrus, kamu adalah Rasul Petrus, soko guru pertama. Makanya Katolik pakai itu Saint Peter, menjadi penerus daripada Yesus Kristus. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Kalau salah, dia katakan kamu salah. Kamu munafik Petrus. Kok munafik? Nah, dia cerita. Kita pun bisa menyatakan sesuatu yang benar dengan kasih. Rasul Paulus habis itu enggak berselisih, musuhan dengan Petrus. Kenapa? Gara-gara menegur Petrus. Petrus menjadi musuh dengan Paulus. Enggak ada di Alkitab. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu, seorang sahabat, dia akan kasih tahu orang lain dengan motif maksud yang murni. Tapi seorang penjilat, dia akan, kamu bagus, kamu baik, ibu cantik sekali dengan baju itu. Padahal, bapak ini ganteng sekali, padahal gantengan gua sih dibandingkan dia. Macam-macam di kepala kita. Kita bisa puji-puji orang, tapi hati kita sebetulnya enggak begitu. Waduh, ini lain di mulut, lain di hati, lain di tangan, macam-macam. Jadi chaos. Jadi orang lihat kita, ini orang sebetulnya A, B, atau C, warnanya hijau, merah, kuning, enggak jelas lah. Pokoknya dia suka-suka dah. Mau jadi apa juga bisa. Kalau mau jadi apa, warnanya apa bisa, itu namanya apa? Bunglon. Saudara mau jadi bunglon? Atau jadi ciptaan baru tadi? Waktu saya renungkan bagian ini, iya ya. Paulus, dia tetap jadi sahabat. Bahkan Petrus akhirnya mengutip apa yang dikatakan Paulus. Dalam ucapan kalimat-kalimat Rasul Paulus banyak yang susah dimengerti. Dia mengakui, Paulus memang lebih pintar. Aku nelayan, dia scholar, dia terpelajar. Tapi enggak ada konflik. Sama-sama tahu tempatnya masing-masing. Inilah yang Tuhan inginkan. Membawa damai. Menjadi utusan-utusan pembawa damai. Itulah tugas saudara dan saya dari Tuhan. Amin. Di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun. Kalau ada konflik, di sana ada saudara, heran. Kapan dia datang? Saudara dirindukan. Jangan ada satu remaja cerita dengan saya, aduh Pak, ibu itu datang apa enggak Pak? Emang kenapa kamu? Kalau ibu itu datang, ibu itu ikut, saya nggak mau ikut Pak. Loh, kok begitu kamu? Iya Pak, pusing. Aduh Pak, pusing. Kenapa pusing? Saya bilang sama remaja itu, nggak ada di sini, ada di tempat lain. Dia bilang pusing Pak, karena kalau ibu itu datang, aduh yang diomongin semua isinya gosip, pusing. Itu yang terjadi. Oh, saya baru sadar ternyata kalau saudara dan saya bukan membawa misi damai dari Tuhan di tengah-tengah komunitas saudara yang paling kecil sampai yang paling besar, kehadiran saudara dan saya tidak diharapkan, bahkan ditolak. Ini jelas Tuhan Yesus datang, dia menjadi pendamai bagi saudara dan saya. Dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah yang murka. Maka misi itu, pendamai itu diberikan kepada saudara dan saya. Waktu saya baca ini, Tuhan terima kasih. Sekarang saya makin paham. Misi untuk saya yang Tuhan sudah kasih contoh teladan. Jadilah pembawa misi pendamaian. Yang terakhir, misi ini selesai Pak. Enggak selesai. Selesainya kapan? Perhatikan ayat 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu
Itu istilah dalam bahasa Yunani dipakai presbeuomen. Presbeuomen itu kata yang sama yang dipakai untuk akar katanya presbiter, presbiterian. Jadi tua-tua gereja. Orang-orang yang memimpin gereja, makanya ada Presbyterian Church, gereja Presbyterian. Ini bicara dengan orang-orang yang jadi utusan, jadi wakilnya Tuhan. Membawa misi Tuhan bukan hanya dulu, tetapi terus-menerus. Sedang dan terus-menerus menjadi utusan Kristus. Ini kalau kita menyelidiki dari tata bahasanya, memang Tuhan mau saudara dan saya selama kita hidup. Saya mengakhiri khotbah hari ini, jadilah terus pembawa damai, menjadi utusan Kristus, karena kita sudah jadi ciptaan yang baru. Beda kalau saudara cuma KTP-nya aja Kristen. Tapi kalau kita Kristen yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, penatua yang sejati, majelis yang sejati, pengurus gereja yang sejati, jemaat domba yang sejati, kita akan terus-menerus dibaharui. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pembawa misi Tuhan, karena kita sudah dibaharui. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini lewat pemahaman daripada 2 Korintus 5, kami diingatkan Tuhan sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang kami mohon ya Tuhan, walaupun kami penuh dengan kelemahan, tapi kami rindu seperti apa yang firman-Mu katakan. Terus menerus dibarui. Karena kami memang sudah dibarui oleh Engkau. Sekarang dalam jatuh bangun kami, beri kami kekuatan. Untuk semakin hari orang lain akan bercerita. Memang kami terus-menerus berubah dan diubahkan dalam anugerah-Mu. Karena kami mau melakukan di dalam hidup kami apa yang Engkau perintahkan. Berfirman kepada setiap kami anak-anak-Mu dalam segenap pergumulan kami. Jangan kami jadi batu sandungan, tapi kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dimulai dengan keluarga kami, sampai di tengah masyarakat, bahkan dunia ini. Terima kasih firman-Mu, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk kita selalu jadi saluran berkat. Di dalam hidup yang penuh dengan liku-liku, ada banyak keluh kesah, ada banyak tempat-tempat yang gelap. Kiranya kehadiran kita membawa misi Tuhan, membawa terang, membawa damai, jadi saluran berkat. Kita naikkan pujian nomor 8 yang C. Dalam hidup yang penuh liku-liku, jadikan aku Tuhan saluran berkat. Sa
Sambil kita naikkan pujian ini, mari kita beri salam kiri, kanan, depan, belakang untuk sama-sama berkata, jadikan aku Tuhan saluran berkat bagi orang-orang di sekitarku. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sekali lagi, jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Lagu ini sangat dalam kalau kita mau renungkan. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu berdoa pada Tuhan, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Kalau namanya jadi saluran, nanti kalau udah kosong, Tuhan isi nggak Bapak Ibu? Pasti Tuhan isi, karena kita saluran, nggak stop di kita. Kiranya lagu ini jadi berkat, mari kita berdoa. Mengakhiri firman Tuhan dan ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk pembaruan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri setiap anak-anak-Mu, termasuk hamba-Mu. Teruslah bekerja, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat. Bukan kami pembawa berkat, tapi kami saluran alat di dalam tangan Tuhan. Engkaulah sumber berkat itu sendiri. Terima kasih buat firman Tuhan, kiranya kami boleh praktekkan di dalam hidup kami. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami ragu-ragu, berikan kami keteguhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu, setiap kami pengurus, dimanapun kami berada, di sana kami boleh membawa garam, membawa terang di tengah kegelapan dunia yang sedang semakin hari semakin membusuk ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati setiap anak-anak-Mu dalam keluarga, mata pencaharian, bahkan dalam pergumulan mereka. Di sana pun mereka melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami. Kami berdoa, biar Tuhan mengajar kami, seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.